pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi jika dilihat dari sudut pandang pembahasannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah klasik, yang kedua adalah modern. Permasalahan pokok ekonomi klasik dibagi menjadi tiga. Yang pertama produksi, kedua distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Produksi adalah penambahan nilai guna atau manfaat suatu barang atau jasa, sedangkan distribusi adalah proses penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan konsumsi sendiri adalah penggunaan barang atau jasa. Ya, kita lihat produksi. Pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output. Sedangkan pada proses distribusi, ya, walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika tidak terdistribusikan, maka barang dan jasa tersebut tidak akan sampai ke tangan konsumen dan tidak dapat digunakan untuk konsumsi. Nah, ini contohnya petani sedang mengangkut hasil panen dengan menggunakan pickup. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Di sini bisa kita lihat sebuah keluarga yang sedang menyantap makan. Kita masuk ke permasalahan pokok ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi modern dibagi tiga. Yang pertama what, yaitu isinya adalah apa dan berapa barang yang akan diproduksi. Yang kedua how, bagaimana proses atau cara memproduksi barang atau jasa tersebut. Yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang itu diproduksi. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, sistem ekonomi. Kita bisa melihat di sini ada sosialisme, kapitalisme, dan mixed ekonomi. Maksudnya apa? Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian sebuah negara tentunya. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ini masih sederhana sekali. Yang kedua ada sistem ekonomi komando, di mana peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Yang ketiga ada sistem ekonomi pasar. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Peran pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara saja. Ini berarti kita bisa melihat seperti dalam gambar, ini seperti pasar. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah dan swasta atau masyarakat saling berinteraksi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Ini kita bisa melihat seperti ini. Prosesnya antara pemerintah dan swasta saling bekerja sama. Nah, bagaimana sistem perekonomian Indonesia? Sistem perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia dalam penerapannya harus menghindari hal sebagai berikut, yaitu sistem ekonomi liberal yang bebas, ini harus dihindari. Sistem ekonomi komando juga harus dihindari.
adanya persaingan yang tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu kelompok atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, ini adalah hal-hal yang sudah dalam sistem ekonomi Indonesia.